bulundurduğunuz hilafettir. Sultanım, buradaki harita miladi 1901 tarihliydi. Yeni yüzyılın dünyası yazıyordu. Çiz. Mendengar keterangan Celal, Sultan pun menyuruh Celal untuk menggambarkan peta-peta itu. Filistin üstünde yeni bir İsrail. Celal pun menandai di peta yang memang sudah berada di sana. Celal menandai Palestina akan menjadi negara baru Israel. Artinya guys, Inggris akan mengambil tanah Palestina dan menjadikannya tanah Israel. Dan itu memang ada dalam sejarah ya. Sultanku, Hijaz, Mekah, Madinah juga dilukis oleh tentara Inggris yang memegang bendera khalifah. Dan Istanbul, ibu kota ini sultanku, di sana ada negara lain. Di atasnya terdapat salib ortodoks. Dari yang aku pahami, target Inggris adalah mengambil khalifah dan menghancurkan kita, sehingga kita akan sendirian. Ve İstanbul. Başka bir devlet kurumu. Üstünde Ortodoks haçı var. İngilizlerin tek hedefi devletimizi yıkmaktır. Ve biz yalnız. Mendengar semua penjelasan Celal, Sultan sangat marah terhadap Inggris. Sultan berkata, "Aku akan melindungimu dari mereka semua. Ini adalah perang antara hak dan batil. Artinya, perang antara benar dan salah, atau kebenaran dan kesesatan. Dan tidak ada kemenangan bagi kebatilan. Perang telah dimulai." Bu hakla batılın savaşı. Başlasın. Di Istana Yildiz, semua para petinggi telah berkumpul. Mahmud berbicara pada Richard. Hari ini adalah hari besar. Sultan akan menandatangani dokumen itu. Dan tanpa sepengetahuannya, dia akan mengubah masa depan kita. Sultan o kağıtları imzaladığında Hizmetiniz asla Richard pun menjawab, "Pelayananmu tidak akan pernah kami lupakan, Pasah." Tidak lama, Sultan pun tiba di sana. hala Ruh-i Zemin Abdülhamit Han Hazretleri. Bugün devlet aliyemiz için Sultan berkata, "Hari ini adalah hari bersejarah untuk negara dan pemerintahan. Hari ini adalah hari gembira bagi Muslim yang mencium Nabi Muhammad di Madinah. Semoga Tuhan membantu kita." Allah utandırmasın. amin amin. Sultanım, Mahmud pun berbicara, "Sultanku, teman kita dari Inggris ingin memberikan hadiah sebelum kamu menandatangani dokumen itu. Mereka telah berjanji akan memberikan 2 lokomotif dan 10 mobil setelah pembangunan rel kereta api selesai." Sultan pun menjawab, "Sepertinya Ratu ingin membuat Ottoman menjadi senang. Mari kita tanda tangani." İmzaya geçelim. ya sultanım. Tasin Pasha bawa petanya sehingga kita bisa menandatanganinya segera. Tahsin Paşa. Peta pun mulai diberikan stempel. Setelah distempel, peta diberikan kepada Sultan. Buyurun sultanım. Mahmud pun sangat bahagia karena rencananya akan segera terjadi. Lembar demi lembar dicap, dan saat lembar ketiga diberikan kepada Sultan, Sultan yang teliti kemudian bertanya, "Pasha, apa ini?" Paşa nedir bu? Tasin pun menjadi tak mengerti. Sultan pun menjadi Pasha! sangat marah. "Pasha, apakah kamu ketiduran? Rutenya telah diubah." Mendengar perkataan Sultan, wajah Mahmud pun segera berubah menjadi panik. Uyuyor musunuz? Güzergah değişmiş. Mesela Filistin'deki istasyon. Sultan berkata lagi, stasiun yang di Palestina, misalnya, itu berada di pelabuhan, bukan di Yerusalem. Ada apa ini? Taksin pun menjawab, "Ini bukanlah peta yang telah kami gambar, Sultanku." Sultan pun melihat ke arah Richard. Temiz haritalar değil. Kraliçeyi iyi Sambil mengambil peta itu dan merobeknya, Sultan berkata,
Aku punya berita baik untuk Ratu Inggris. Kami tidak membutuhkan 2 lokomotif dan 10 mobil untuk kerajaan Ottoman. Gerek kalmadı. Olamaz. Kabul et. Richard pun menjawab, aku tidak menerima hal ini. Kami sudah membuat kesepakatan dengan pasamu. Uang pinjaman sudah siap. Perusahaan kami sudah umumkan pada pasar tentang penandatanganan ini. Kamu akan menerima akibat yang telah kamu sebabkan, Sultanku. Sultan pun menjawab, mulutmu perlu ditutup. Dan inilah yang dilakukan oleh Sultan. Bağa düşmüş. Saat semuanya diusir, Sultan ternyata menyuruh Mahmud untuk tetap tinggal. Mahmut Paşa sen kal. Di lain sisi, Hatice terlihat datang ke sebuah toko pakaian. Hatice pun akan memilih-milih. Namun wanita di toko itu berkata, di sana ada toko yang lebih sesuai untukmu. Kamu bisa melihat ke sana jika kamu mau. Namun Hatice hanya tersenyum dan kembali memilih pakaian. Sana söylüyorum. Wanita di toko itu kembali berkata, aku sedang berbicara padamu. Di sana ada toko yang lebih sesuai bagimu. Hatice pun menjadi terusik dan menjawab, aku memilih apa yang sesuai untukku. Dan Hatice pun mengambil 2 gaun dan menyuruhnya untuk membungkusnya. Sarın bunları. Küçük hanım bu kıyafetleri beğenmiş. Wanita toko itu mendekati Hatice dan berkata lagi, Nyonya, aku mengerti bahwa kamu menyukai baju ini. Tapi baju ini sangat mahal. Dan wanita itu pun segera mengambil baju yang dipegang oleh Hatice. Ama bunlar çok para. Bunu da istiyorum. Hatice pun menjawab, aku juga menginginkan baju itu. Wanita toko itu menjawab, baju ini dijahit khusus untuk pemiliknya. Hatice pun menjawab, aku akan membayarmu lebih daripada harganya. Wanita itu pun menjawab, itu tidak mungkin. Dari mana kamu bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Hatice pun lalu mengeluarkan kantong uang dan menyerahkan pada wanita itu sambil berkata, jangan pikirkan hal itu. Orasını düşünmeyin. Meskipun sudah menerima uang itu, wanita itu berbicara lagi. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak ini? Apakah kamu ingin libatkan aku untuk dapatkan masalah? Sen benim başımı belaya mı sokacaksın? Benim kim olduğumu... Hatice yang sebal, ia pun menjawab, apakah kamu tahu siapa aku? Namun kemudian Hatice pun terdiam sejenak, di mana ia tidak mungkin mengungkapkan siapa dirinya. Hatice pun berkata, Sultanku telah mengirimkan aku kemari dan dia memberikan aku beberapa emas. Wanita itu pun bertanya, Sultan yang mana? Siapa namanya? Hatice pun menjawab, jangan terlalu banyak bertanya. Selain itu, jangan katakan ini pada siapapun, supaya tuanku bisa terus berhubungan denganmu. Setelah mendengar penjelasan Hatice, wanita itu pun tidak bertanya lagi. Kemudian menjawab, jangan khawatir. Merak buyurmasınlar. Bunu da istiyorum.